Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, kita akan kembali dalam episode 8 dari podcast rohani tentang pertumbuhan, tentang bagaimana menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan. Puji Tuhan, itu sebabnya mari kita berdoa sebelum kita memulai podcast ini. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dan panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan, dan saat ini kami Tuhan Yesus akan kembali belajar tentang pertumbuhan rohani, tentang hal-hal yang membangun dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami sehingga kami mendapatkan pemahaman-pemahaman yang tentunya akan terus membawa kami untuk semakin hari semakin bertumbuh dan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mulaikan pelajaran kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, episode yang sebelumnya kita sudah belajar tentang sarana pertumbuhan. Ada 3 hal yang sudah kita pelajari di sana. Pertama, gereja lokal yang membawa kita bertumbuh. Kemudian kita juga belajar tentang membangun kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita akan semakin hari semakin bertumbuh dalam disiplin rohani. Dan yang ketiga, kita belajar tentang bagaimana pengalaman kehidupan sehari-hari harusnya membawa kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Nah saudara, sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita harus mengetahui bahwa kita punya identitas yang baru adalah di dalam Kristus. Kita sudah mati atas dosa-dosa kita dan bangkit dalam kehidupan yang baru. Manusia lama kita telah mati, kita hidup dalam kehidupan yang baru. Roma pasal 6 ayat 3-11, Efesus pasal 2 ayat 5-6. Nah saudara, persoalannya kita masih hidup di dunia. Kita masih ada dalam lingkungan, suasana, environment, dunia di mana kita tinggali. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita masih ada, kita masih bergelut di dalamnya. Nah itu sebabnya menjadi pertanyaan secara umum. Mungkin orang berkata, dapatkah orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, berdosa lagi? Tentu jawabannya, dapat saudara. Ya, kita dimungkinkan saja bisa berbuat dosa lagi meskipun kita sudah mengenal Kristus. Tetapi saudara, sifat dosa, natur dosa itu sudah tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah, mati dan bangkit, pengenalan akan Kristus, kebangkitan Kristus, itu disebut dengan lahir daripada Allah. Dikatakan tidak berbuat dosa lagi. Dalam terjemahan aslinya sebenarnya lebih cenderung kepada tidak terus-menerus berbuat dosa. Artinya tidak tinggal dalam dosa, ya. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Maksudnya bukan tidak dapat, tidak tinggal di dalam dosa lagi, tidak terus-menerus berbuat dosa karena lahir dari Allah. Ini suatu pengajaran yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kita bisa saja berdosa, bisa saja kita jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kita perlu membangun kehidupan kita untuk menjauhi kondisi situasi yang akan membawa kita untuk berdosa lagi. Nah itu pengantar untuk masuk kepada hambatan-hambatan dari pertumbuhan saudara. Ya jadi saudara, dengan memahami apa yang menjadi hambatan dalam pertumbuhan kerohanian kita untuk menjadi pribadi yang tidak goyah, dengan memahami potensi kita untuk kembali bisa saja kita berdosa, diharapkan kita akan menjadi semakin aware saudara. Anak Tuhan, jemaat Tuhan semakin waspada, karena kita tahu bahwa kalau kita tidak waspada bisa saja kita kembali jatuh saudara. Sebab seringkali yang membawa kepada kejatuhan justru bukanlah sebuah kemunduran saudara. Justru ketika iman itu tidak ada pertambahan, iman itu tidak bertumbuh alias statis, sama halnya dengan mundur saudara. Hal yang statis, hal yang tetap di tempat seringkali membawa sebuah kejenuhan. Dan kejenuhan inilah
yang kadangkala membawa kita tidak antusias, tidak bergairah di dalam kita mengiring Tuhan. Tanpa kita sadari, kita tidak bertumbuh atau kita ada dalam suatu zona yang sering disebut dengan comfort zone, zona nyaman. Nah saudara, saya teringat apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus mengenai nenek moyang daripada orang Yahudi, bangsa Israel, yang Paulus ingatkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 tentang Israel sebagai satu peringatan. Di sana diceritakan bagaimana Israel di zaman Musa ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu terjadi secara luar biasa bagi mereka ketika mereka ada di padang gurun, saudara. Mereka, Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Kalau kita melihat di sini bagaimana pemeliharaan Tuhan luar biasa. Mereka ketika mereka butuh makanan, Tuhan kasih mana. Mereka bosan dengan mana yang turun dari langit, Tuhan kasih burung, daging, ya. Apa yang mereka butuhkan itu tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam kasih Tuhan, bahkan Alkitab mengatakan sendal mereka, sepatu mereka, kasut mereka selama 40 tahun itu tidak menjadi rusak. Sepatu mana di dunia ini yang bisa bertahan sampai 40 tahun, saudara? Nah, kita boleh melihat bagaimana Israel ketika mereka ada di padang gurun dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika mereka berjalan di siang hari, mereka dituntun oleh tiang awan. Ketika mereka ada di malam hari, berjalan di padang gurun, mereka tidak harus merasa kedinginan. Karena ada apa? Ada tiang api yang membuat mereka menjadi hangat. Demikian halnya tiang awan di pagi hari atau di siang hari membawa mereka mengalami keteduhan, ya. Tidak terlalu mengalami panas terik padang gurun. Saudara tahu iklim padang gurun begitu ekstrim, perbandingan antara pagi dan siang harinya dengan malam hari itu sangat berbeda drastis satu dengan yang lainnya. Tetapi saudara, apa yang Paulus katakan? Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat yang ke-6 jelas dikatakan di sana. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kita lihat ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat yang ke-12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, jadi di sini Paulus memberi peringatan khususnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat yang disebut oleh Paulus di pasal yang pertama sebagai mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Mereka yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Mereka yang Paulus katakan juga, kamu yang menjadi kaya, telah menjadi kaya dalam segala hal. Segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Tetapi kepada jemaat yang dikatakan demikian, saudara, Paulus memberi peringatan, mengambil contoh daripada umat Israel dalam perjanjian lama. Artinya, saudara, umat Tuhan beresiko jatuh. Kenapa? Paulus mencoba menyadarkan kepada umat Tuhan yang ada di Korintus bahwa meskipun mereka sudah mengenal Kristus, mereka punya potensi untuk tetap jatuh. Karena apa? Israel kuno adalah bangsa yang sering bersungut-sungut, penyembah berhala, bahkan menjalin hubungan amoral, dan Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka.
karena mereka melakukan dosa-dosa yang tidak berkenan. Itu sebabnya hal ini juga biarlah menjadi peringatan kepada kita. Jadi jelas saudara, jangan kita merasa, menyangka kita teguh berdiri, padahal kita keropos, kita goyah. Tapi justru sebaliknya, kalau kita berdiri teguh, kita tidak goyah. Karena bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita. Itu sebabnya saudara, di bagian-bagian selanjutnya kita akan belajar tentang apa-apa saja sih sebenarnya yang menjadi hambatan-hambatan, ancaman-ancaman di dalam pertumbuhan rohani. Kita perlu mempelajari ini supaya kita diperingatkan, kita belajar, kita mengantisipasi. Tetapi sebaliknya apa yang sudah kita pelajari, sarana-sarana yang membawa kita dalam pertumbuhan, itulah yang harusnya terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nantikan podcast-podcast selanjutnya dan terus kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, bersyukur kami pada kesempatan podcast edisi 8 ini. Kami belajar Tuhan, kami diingatkan, jangan kami merasa kami teguh berdiri padahal kami goyah. Tetapi sebaliknya Tuhan, biarlah kalau kami mampu, kami teguh berdiri, kami kuat, bukan karena kami kuat, tetapi karena Tuhan yang menuntun kami. Kami mendekatkan diri dengan hal-hal yang membawa kami untuk semakin kami bertumbuh. Ada gereja lokal, ada komunitas rohani, ada Tuhan Yesus, hal-hal yang di dalam keseharian kami membawa kami untuk bertumbuh, dan juga kami akan mendisiplinkan di dalam hal-hal yang rohani, dan kami juga akan belajar Tuhan untuk mengenal, mengantisipasi, mengevaluasi apa yang akan terjadi, hambatan-hambatan apa Tuhan yang membawa kami bisa jatuh, yang membawa kami bisa jauh, membawa kami tidak bertumbuh. Terima kasih Tuhan, biar terus kami belajar lewat podcast rohani ini. Semakin hari kami semakin bertumbuh dalam kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.